Shalom saudaraku, selamat pagi. Jangan lupa setiap hari ketika kita memulai kehidupan kita dengan membaca Amsal, maka kecerdasan akan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, saya Pendeta Deborah Dumasi Syanipar Tambunan dari CBM 7 TV selalu berkata, no Bible, no breakfast. Saya akan bagikan kepada saudara rema dari Amsal 26 ayat 20 sampai 22. Demikian bunyinya. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemitnah masuk ke lubuk hati. Saudaraku, banyak pertengkaran terjadi karena ada orang yang suka memelintirkan informasi. Ada banyak orang yang suka seenak jidatnya. Dia tidak mau mendengar penjelasan orang lain. Dia selalu berpikir apa yang dia pikirkan itulah yang dikatakan orang. Nah, orang-orang seperti ini yang disebut seperti kayu bakar, ya. Seperti kayu bakar. Jadi kalau itu tidak habis, ya apinya nggak pernah padam. Bila pemitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Jadi orang yang suka memelintir itu sama juga seperti kita melakukan fitnah. Jadi hati-hati, ya. Memang tidak semua informasi benar adanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh memiliki kuping tipis. Ya, kalau orang Ambon bilang kuping tipis artinya apa? Orang asal mendengar informasi ini langsung panas telinganya, langsung emosi, langsung menanggapi. Nah, kita harus terlebih dahulu menyaring, memeriksa, menyelidiki dengan seksama informasi yang kita dengar. Sebab ada kalanya muncul berita-berita yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya berita itu berita yang kosong atau berita yang jahat, berita yang tidak benar. Ada kalanya muncul juga berita-berita yang kelihatannya enak di telinga, enak didengar, ya. Nah, tetapi dikatakan tadi di sini seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Ada orang yang begitu pintar mengemas kata-katanya agar orang lain marah, agar berkelahi. Ada orang yang seperti ini, suka mancing-mancing, menyalahkan orang lain. Nah, ada bahaya bila si pembawa berita ini terus berpura-pura ramah, pura-pura suaranya dipelanin, padahal dia sedang mancing-mancing. Nah, tidak jarang orang yang terjerat pada berita yang disampaikan orang seperti ini. Nah, padahal isi dan motif berita yang dia sampaikan mengandung kebencian, mengandung dendam, mengandung sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain. Oleh karena itu, pengamsal mengatakan, waspadalah engkau di dalam berkata-kata. Saat engkau bersosialisasi dengan orang lain, tanpa sadar karena enak-enak ngobrol, akhirnya menyampaikan hal-hal yang tidak sepantasnya disampaikan. Jadi pengamsal mengingatkan kita, kita tidak tahu kedalaman hati orang. Ada orang berpura-pura ramah, berpura-pura manis bicaranya, ya. Makanya dikatakan di sini tadi seperti sedap-sedapan perkataan pemitnah masuk ke dalam hati. Ada orang yang memiliki keahlian berbicara seperti memberikan sedap-sedapan. Kita tidak tahu kedalaman hati seseorang. Takutnya ada kekejian di dalam yang terselubung dari keramahan seseorang itu, saudaraku.
dari manisnya kata-kata orang itu. Oleh karena itu kita tidak tahu, karena kita tidak bisa mengetahui kedalaman hati orang. Yang kemungkinan nanti kalau kita salah bicara, terlanjur bicara, bisa berakibat fatal ya di hari esok. Oleh karena itu tidak sepatutnya kita menggunakan lidah kita untuk memfitnah, untuk menggalakkan pertengkaran. Ada orang kelihatan lembut tapi dia sengaja mancing-mancing, manasin. Dia tidak ada niat untuk membuat orang tenang, tapi selalu ada keinginannya untuk membuat orang gusar ya. Tapi ingat, siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalam kubangan. Dan memang ada pepatah mengatakan, memang lidah tidak bertulang ya. Ada lagu ya Bob Tutupoli terkenal. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Nah, namun saudaraku, lidah kita ini harus kita serahkan kepada Tuhan, dikuasai Tuhan. Maka lidahnya yang bisa dia kuasai, doanya dikabulkan Tuhan. Doa yang berkuasa. Saya banyak sekali mengalami kuasa Tuhan lewat doa. Yang tidak mungkin terjadi bisa dibuat Tuhan terjadi. Jalan yang sudah tertutup bisa dibuat Tuhan. Oleh karena itu, bencilah memfitnah, bencilah membakar-bakar perasaan orang supaya orang marah. Jangan kau kehendaki itu. Usahakanlah orang lain memberikan kedamaian kepada orang lain. Jangan suka memelintir perkataan. Jangan suka membalikkan fakta-fakta orang lain. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain ketika kau tidak mampu seperti dia. Tapi berdoalah kepada Tuhan supaya kau diberi kemampuan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian saudaraku, rema yang bisa saya bagikan dari Amsal 26 ayat 20-22, biarlah menjadi berkat buat saudara. Dan apabila saudara diberkati, jangan lupa klik kembali di YouTube saudara CBM7 TV. Saudara share, saudara klik, saudara like, subscribe bagi yang belum. Jangan lupa pasang loncengnya. God bless you.